Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Safitri dengan NIM 22232400066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi SKI. Yang pertama ada kesusastraan Islam. Kesusastraan Islam Indonesia ini memiliki warisan sastra alam yang amat kaya. Namun sedikit sekali kajian atas jenis sastra ini, baik dari zaman kolonial maupun setelah kemerdekaan. Karya-karya sastra Islam ini dapat menguak peradaban Islam Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Menurut Abdurrahman Wahid, sastra Islam ini merupakan bagian dari peradaban Islam yang dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu orang yang condong melihatnya secara logalitas formal, di mana sastra Islam ini harus selalu bersandar pada Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan yang kedua orang yang condong melihat sastra alam dari pengalaman religius atau keberagamaan, itu seorang muslim yang tidak bersifat formal legislatif. Artinya apa? Artinya sastra Islam ini tak harus bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, namun dan bersifat adoptif terhadap pengaruh-pengaruh lain, terutama dimensi sosiologis dan psikologis sastrawan muslim yang tercermin dari karyanya yang menggambarkan pengalaman keberagamannya. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa kesusastraan Islam ini ialah manifestasi dari rasa, karsa, cipta, dan karya manusia muslim dalam mengabdi kepada Allah untuk kehidupan umat manusia. Selanjutnya ada seni Islam ini adalah seni yang dibuat karena Allah untuk umat manusia, yang dihasilkan oleh para seniman muslim dan juga bertolak dari ajaran wahyu ilahi dan fitrah insani. Seperti disebutkan dalam manifest kebudayaan dan kesenian Islam pada tanggal 13 Desember 1963 di Jakarta, yang dideklarasikan untuk merespon Lekra dan Manifest Kebudayaan 17 Agustus 1963, para seniman, budayawan muslim beserta para ulama yang dimotori Jamaluddin Malik. Terdapat juga pandangan yang mengatakan sejarah sastra Islam ini dan sastra Islami sendiri tak lepas dari perkembangan sastra Arab, sebab bahasa Arab ini merupakan bahasa suci Islam dan Al-Quran. Bahasa Arab ini dalam bentuk klasiknya atau bentuk Qurani itu mampu memenuhi kebutuhan religius, sastra, artistik, dan juga bentuk formal lainnya. Sastra ini atau sastra Arab ini atau Al-Adab Al-Arabi tampil di dalam beragam bentuk prosa, fiksi, drama, dan juga puisi. Sastra Islam Nusantara ini zaman awalnya itu ditandai dengan munculnya terjemahan dan saduran karya-karya Arab dan Persia ke dalam bahasa Melayu. Babakan ini bersamaan dengan munculnya dua kerajaan Islam pada awal itu, yaitu Samudra Pasai dan juga ada Malaka. Karya-karya saduran dan terjemahan itu pada umumnya ditulis untuk kepentingan pengajaran dan penyebaran agama, terutama epos Arab Persia seperti Hikayat Iskandar, Zulkarnain, Hikayat Amir Hamzah, dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiyah. Nah, kisah-kisah para nabi lagi yaitu ada kisah Al-Anbiya, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan cerita berbingkai seperti Hikayat Bayan Budiman dan Hikayat 1001 Malam. Pada masa ini, puisi beberapa penyair seperti Al-Ma'ari, Umar Khayyam, Atar Sa'di, dan Rumi juga telah muncul terjemahannya dalam bahasa Melayu. Sastra Islam Nusantara Kemudian ada sastra Islam Nusantara zaman peralihan. Nah, pada zaman peralihan ini berlangsung bersamaan dengan masa akhir kejayaan Malaka dan munculnya Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1516 sampai 1700 Masehi. Zaman ini ditandai dengan usaha melayunisasi hikayat-hikayat Arab dan Persia, pengislaman kisah-kisah warisan zaman Hindu, dan penulisan epos lokal serta
historiografi, syair-syair tasawuf, agiografi sufi, dan alegori-alegori mistik mulai zaman ditulis pada zaman ini. Di antara alegori mistik terkenal ialah Hikayat Burung Pingai yang merupakan versi Melayu dari Musyawarah Burung karangan penyair sufi Persia Farid al-Din al-Attar. Selanjutnya ilmu pengetahuan Islam. Nah, kata ilmu ini berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmu yang berarti pengetahuan, al-ma'rifah. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilmu ini, selanjutnya di Indonesia kan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu ini merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim, yaitu ulama mujtahid. Nah, atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi ini dengan bersumber kepada wahyu Allah, Al-Quran dan Al-Hadis merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk atau hudan bagi umat manusia. Termasuk dalam hal ini adalah petunjuk tentang ilmu dan aktivitas ilmiah. Al-Quran ini memberikan perhatian yang sangat istimewa terhadap aktivitas ilmiah. Terbukti ayat yang pertama kali turun itu berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Membaca dalam artinya yang luas merupakan aktivitas ulama dalam kegiatan ilmiah. Nah, kesimpulan dari kesusastraan Islam dan ilmu pengetahuan Islam ini adalah karya sastra dibuat oleh sastrawan. Tentu saja ini atas izin dan karunia Tuhan yang memberikan daya kreatif kepada sastrawan. Sastra sebagai ilmu memandang karya sastra dengan objek kajiannya. Dalam perspektif filsafat, ilmu karya sastra dipandang sebagai objek materialnya. Mengkaji sastra sebagai ilmu berarti melakukan kegiatan ilmiah untuk menemukan sebuah kebenaran dalam karya sastra. Sastra sebagai ilmu itu memandang karya sastra dengan objek kajiannya. Dalam perspektif filsafat, ilmu karya sastra ini dipandang sebagai objek materi. Selanjutnya, etika dalam Islam. Nah, etika ini adalah seperangkat nilai-nilai moral yang diambil dari ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah. Etika dalam Islam meliputi perilaku dan cara hidup muslim yang harmonis, beradab, dan bermanfaat bagi individu dan juga masyarakat. Etika dalam Islam juga meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga lingkungan sekitarnya. Kemudian ada moral. Moral ini berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, jamak dari kata mos. Secara bahasa, kata moral ini memiliki arti adat kebiasaan. Kemudian moralitas ini juga merupakan kata sifat atau Latin moralis, mempunyai arti sama dengan moral, hanya ada nada yang lebih abstrak. Nah, kata moral ini dan moralitas memiliki arti yang sama, maka dalam pengertiannya lebih ditekankan pada penggunaan moralitas karena sifatnya yang abstrak. Jadi dapat disimpulkan adalah moralitas ini adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenan dengan baik dan juga buruk tentunya. Nah, selanjutnya ada perbedaan moral dan persamaan dari etika moral ini. Yang pertama ada perbedaan etika dan moral. Etika ini merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, etika tadi adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Sedangkan moral itu kemudian etika. Nah, kalau etika ini bisa dihubungkan dengan lainnya. Kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan juga moral ini memiliki objek yang sama. Jadi ada perbedaan dan juga ada persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya yang ditentukan oleh posisinya, apakah baik ataukah buruk. Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral ini tadi ada perbedaan ya. Kalau dari pengertian, kalau etika itu untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal atau pikiran. Nah, kalau moral tadi sudah kita jelaskan tadi, tolak ukurnya itu yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan juga berlangsung di masyarakat. Baiklah, selanjutnya substansi nilai-nilai pendidikan dalam tradisi Islam, halal bihalal.
Nah, makna dari budaya halal bihalal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya halal bihalal yang ada di Indonesia ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang Muslim untuk memperkuat persaudaraan. Budaya ini berbeda dengan negara lain karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, agama, dan masyarakat yang khas dari Indonesia. Menurut Muhammad Quraish Shihab, halal bihalal ini memiliki dua pandangan dari segi hukum. Teori menyatakan bahwa budaya dikembangkan oleh kelompok yang terbentuk karena tadi faktor seperti ekonomi, politik, agama, suku, dan lainnya, yang mendorong menjadikan budaya sebagai produksi dan sirkulasi dari rasa, makna, dan juga kesadaran yang memiliki asas kehidupan yang berkonsep historis. Kemudian dalam konteks Indonesia, halal bihalal ini menjadi sebuah acara penting setelah Lebaran atau Idul Fitri. Nah, acara ini biasanya dilakukan oleh keluarga besar atau komunitas sebagai ajang silaturahmi dan juga mempererat hubungan sesama umat Muslim tentunya. Nah, selain itu, budaya halal bihalal ini juga menjadi sebuah ikon budaya Indonesia yang unik dan khas. Nah, faktor-faktor seperti ekonomi tadi, politik, agama, suku, bangsa, itu serta juga tadi ada lingkungan sosial, itu mempengaruhi perkembangan dan eksistensi budaya halal bihalal yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini, misalnya di ekonomi itu ada acara halal bihalal. Nah, di situ kita bisa menjadi ajang networking bagi para pengusaha untuk saling bertukar informasi, bisnis, atau juga mencari peluang untuk bisa kerjasama baru. Nah, dalam budaya halal bihalal ini tentu di dalamnya menganut nilai-nilai pendidikan yang dapat kita pelajari. Yang pertama itu ketuhanan atau religius. Nah, dalam hal ketuhanan ini atau cinta keagamaan ini dalam budaya halal bihalal itu dapat kita lihat dari adanya halal bihalalnya tersebut. Adanya halal bihalal ini disebabkan karena adanya hari raya itu baik biasanya Idul Fitri dan juga Idul Adha yang dimulai dari kegiatan keagamaan. Halal bihalal ini mengandung nilai pendidikan yaitu ketuhanan atau cinta keagamanya. Sebab tak mungkin orang melakukan semuanya itu tanpa adanya cinta tersebut. Untuk aspeknya sendiri yaitu aspek keagamaan. Nah, yang kedua itu cinta tanah air. Dalam hal ini, cinta tanah air itu dapat kita kaitkan dengan nama halal bihalal sendiri seperti disertai pelaksananya. Di mana dalam hal ini semua itu tidak lupa dengan tradisi lokal yang ada di Indonesia, terutama masyarakatnya sendiri. Dalam halal bihalal ini di masyarakat Jawa tradisi atau budayanya itu terletak pada pelaksanaannya. Misalnya saja nih adanya selamatan bersama, adanya mengantar kotakan makanan, adanya ciri khas dari selamatan dan lain-lainnya seperti itu. Itu termasuk budaya lokal ya teman-teman. Kemudian ada bersahabat. Nah, kalau yang ketiga ini bersahabat dan komunikatif. Budaya halal bihalal itu menunjukkan nilai persahabatan dan komunikatif yang baik dapat ditujukan dalam banyak hal. Contohnya adanya saling mengantarkan kotakan nasi tadi, kotakan makanan tadi. Nah, yang berisi makanan tentunya ke masing-masing tetangga dan juga saudara, kemudian bisa berkumpul bersama, adanya silaturahmi ketika halal bihalal tersebut. Jadi persaudaraan setelah itu semakin kuat dan bahkan komunikasi dengan tanda bahagia dan senyum dilakukan oleh masyarakat. Serta adanya kekompakan melaksanakan sesuatu. Misalnya ada lagi menghiasi jalan bersama atau menghiasi musola dan juga lainnya. Nah, hal tersebut tentu tidak akan berjalan jika tidak adanya persahabatan dan komunikatif yang baik antara elemen masyarakat. Nah, aspek yang terkandung dari nilai persahabatan dan komunikatif adalah aspek sosial. Dikarenakan apa? Berhubungan dengan orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian lagi yang keempat ada cinta damai. Nah, dalam budaya halal bihalal tentunya kedamaian menjadi kunci yang diinginkan. Tujuan dari halal bihalal sendiri kan adalah untuk mendamaikan sesuatu yang semula tidak erat menjadi erat, semula putus menjadi sambung, dan diharapkan setelahnya itu terjadi kekompakan yang damai dengan baik.
Dan nilai ini pun dalam budaya halal bihalal ada dan menjadi salah satu tujuannya, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya halal bihalal ini memiliki nilai cinta damai. Sebab tak mungkin seorang bisa bersilaturahmi dengan tenang jika ia tidak merasakan kedamaian setelah melakukan hal itu. Materi selanjutnya adalah kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Yang pertama ada pengembangan peradaban dunia. Nah, perkembangan peradaban dunia ini dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyangkut kemajuan dan juga perkembangan di berbagai bidang bidang kehidupan manusia, antara lain kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, proses ini meliputi penemuan, inovasi, dan perkembangan di berbagai bidang yang mendorong perkembangan peradaban manusia tentunya. Nah, perkembangan peradaban dunia ini mencakup sejarah yang panjang umat manusia dari zaman dahulu hingga saat ini tentunya. Nah, proses ini mencakup beberapa peristiwa penting seperti revolusi, industri, kemajuan teknologi, informasi, dan juga komunikasi, kemudian ada penemuan ilmiah, serta perubahan sosial dan juga politik yang penting. Nah, kontribusi Islam terhadap peradaban barat selanjutnya ini ada pembahasan kedua. Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peradaban barat selama berabad-abad. Contohnya, beberapa contoh hadiahnya tersebut itu yang pertama ada penyebaran pengetahuan dan tulisan klasik Yunani dan Romawi pada abad pertengahan. Nah, ketika saat itu Eropa berada di abad kegelapan dunia Islam. Nah, dunia Islam mengalami masa keemasan peradaban dan pengetahuan. Selama periode ini, para sarjana muslim memperkenalkan klasik Yunani dan Romawi dan juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab yang menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Yang kedua itu kemajuan dalam sains dan matematika. Sarjana muslim itu membuat kontribusi besar di bidang sains dan matematika. Mereka ini memperkenalkan konsep nol dan sistem bilangan desimal yang kemudian menjadi dasar perkembangan matematika modern. Nah, selain itu, mereka juga mengembangkan astronomi dan astrofisika serta memperkenalkan konsep planet dan bintang yang ada di Eropa. Kemudian yang ketiga ada pengembangan sistem pemeliharaan. Nah, saat itu para ahli medis Islam mengembangkan sistem medis yang canggih, termasuk vaksinasi dan pembedahan. Nah, penelitian ini di bidang kedokteran juga memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kedokteran. Kemudian yang keempat ada seni dan arsitektur arsitektur Islam. Nah, pada arsitektur dan seni ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur barat, terutama pada masa Renaissance. Yang kemudian ada yang kelima itu filsafat dan teologi filosof Islam yang mempengaruhi perkembangan filsafat barat tentunya. Kemudian kontribusi Islam ini terhadap sains dan teknologi. Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang ada di dunia antara abad ke-7 dan juga abad ke-16. Dunia Islam ini berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju. Nah, kemudian ada beberapa kontribusi Islam terhadap sains dan teknologi ini. Yang pertama tadi matematika Islam banyak mempengaruhi penemuan dan juga perkembangan di bidang matematika. Salah satu karyanya yang terkenal itu adalah Al-Jabar oleh Al-Khawarizmi. Nah, di mana ia ini memperkenalkan sistem notasi aljabar. Matematikawan Islam juga mengembangkan konsep matematika dasar seperti nol, bilangan desimal tadi, dan juga trigonometri. Kemudian yang kedua itu astronomi cendekiawan. Muslim mengembangkan pengetahuan astronomi dengan mengamati pergerakan bintang dan juga planet serta menyempurnakan kalender. Nah, yang ketiga itu kedokteran tadi. Di bidang kedokteran Islam itu berkembang pada abad ke-8 sampai 14. Nah,
banyak penemuan di bidang ini seperti tadi pembedahan, fotoreterapi, farmakologi dan kedokteran gigi. Kemudian arsitektur tadi ini menunjukkan kemegahan zaman keemasannya. Mahakarya arsitektur Islam seperti Taj Mahal, Alhambra dan juga Masjid Agung menjadi saksi keindahan dan keterampilan teknis pada masa itu. Kemudian ada optik. Nah, kalau optik ini penemuan meliputi kaca pembesar dan juga kaca mata dan alat penglihatan lainnya. Kemudian ada pengembangan mesin. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kontribusi Islam terhadap iptek sangat besar dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan dunia saat itu dan terus berlanjut hingga saat ini tentunya. Nah, Islam ini memberikan dorongan yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kontribusi Islam terhadap perkembangan peradaban dunia terus berlanjut hingga saat ini. Nah, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi ini masih sentral di negara-negara Muslim modern. Namun juga peradaban Islam ini saat ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti konflik politik dan juga ekonomi serta kurangnya inovasi di berbagai bidang atau di beberapa bidang. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Tadi ada 4 materi yang telah saya jelaskan atau 4 makalah. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya atau penyampaian saya yang kurang jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.